itu kondisi COVID di negara Indonesia, di Palembang juga yang kita bahas tadi. Benar. Nah, di sini kita mau coba lihat sisi lain di negara lain mungkin ya. Nah, kebetulan kita juga sudah ada teman di sana yang bisa Di mana? kita orek-orek. Di mana? Di Belanda. Di Belanda. Ya, Oke. gitu. Tepatnya di Dev. Halo, kita sapa langsung. Halo, Halo, Anida. Halo, Oke. halo, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Baik. Belanda aman? Aman. Aman Oke. kok kayak gitu. Jadi sebelumnya bahwa Anita ini adalah teman kita yang sekarang lagi menyambung studinya di Belanda. Studi S3-nya ya. Benar. Iya, benar, Itu benar. tentang persulingan ya kalau nggak salah ya. Teknik jahit. Teknik jahit. Jauh Sama kali. menyulam. Yoi, gitu. Oke. Oke, Iya. tapi kondisi gimana sekarang kalau di Belanda? Kaitannya dengan COVID ya? Iya. Ah. Ya, kalau kaitannya dengan COVID, kondisi Belanda sekarang sedang naik-naiknya angka COVID. Sekarang kita lagi masuk ke second wave. Iya, lagi naik-naiknya banget. Oke. Jadi, nggak ngerti juga sih ya, karena dulu kan waktu awal pertama COVID itu di Belanda, Belanda itu menerapkan sistem intelligent lockdown. Jadi kita nggak total lockdown seperti beberapa negara yang lain. Jadi di Belanda tuh intelligent lockdown itu kayak lo masih boleh keluar rumah gitu, tapi dengan beberapa aturan tertentu kayak jaga jarak dan lain sebagainya. Kayak PSBB Sama di seperti sini lah ya? provinsi. Iya benar, kayak PSBB-nya di Indonesia, tapi kita tidak menggunakan masker. Jadi Facial pakai jadi facial? waktu aturan yang pertama, Oke. Enggak facial juga, apalagi facial kan. Jadi sama sekali nggak ada. Nah itu jadi waktu aturan yang pertama tuh, intelligent lockdown yang pertama, kemudian sempat nurun, tapi sekarang naik lagi, jadi second wave. Jadi tapi kayaknya normal ya, semua negara juga pada mengalami second wave. Nah di second wave ini itu angkanya tuh tinggi banget. Oke. Sempat kemarin Delft itu juga mengalami mengalami kenaikan yang lumayan tinggi ya. Terutama terjadi pada mahasiswa baru. Jadi kan TU Delft itu lagi ada intake mahasiswa baru tuh. Jadi banyak mahasiswa baru yang jadi victim untuk COVID ini. Tapi mereka itu yang tanpa gejala gitu loh. Jadi mereka tesnya positif, tapi merekanya sih masih sehat-sehat aja gitu. Nggak ada efek apapun ke merekanya gitu kan. Nah, semenjak jadi diadakanlah kayak review terhadap aturan-aturan yang sudah berlaku di Belanda terkait dengan COVID ini, maka pemerintah sekarang strongly advise istilahnya tuh menganjurkan bukan lockdown, tetap intelligent lockdown, tapi menganjurkan untuk menggunakan masker gitu. Jadi sekarang kita baru dianjurkan, tapi nggak diwajibin ya, nggak diwajibin. Jadi dianjurkan untuk menggunakan masker, terutama untuk di dalam gedung, jadi kayak di pusat perbelanjaan atau di toko-toko atau pokoknya yang di dalam. Tapi kalau di luar itu enggak, kita enggak disarankan juga pakai masker. Tapi untuk angkutan publik, jadi kayak tram. Di sana ada angkot juga gitu ya? Yang gantung di pintu nggak? Iya, beda. Smart train gitu lomba. Oke. Terus kayak di tram? Jadi untuk train sama bus itu wajib untuk orang-orang yang berumur di atas 13 tahun. Tapi 13 tahun ke bawah itu nggak wajib pakai masker. Tapi yang di atas 13 tahun wajib pakai masker gitu. Oh, mungkin itu salah satu perbedaan ya. Kalau di Indonesia kan semua termasuk anak kecil semuanya pun harus pakai masker kan. Iya benar. Dan satu lagi di sini di Belanda sekolah nggak tutup. Jadi sekolah dari mulai bulan Juni cuma tutup di awal aja. Kemudian pemerintah Belanda melakukan review dengan para ahlinya menyatakan bahwa penyebaran COVID di Belanda itu tidak banyak pada anak-anak. Gitu. Jadi tapi sekolahnya nggak tutup, sorry. Juni. Sekolahnya nggak tutup itu berarti begadang gitu di sekolahnya, ada yang jaga gitu? Kagak. Itu waktu zaman kita. Oke. Iya. Maksudnya tetap sekolah nggak ada PJJ-nya. Iya, pembelajaran jarak jauh. Oh iya. Bentar. Tadi kan ya gua sarapan juga sih. Dia juga ngeliat juga. Ini kita tetap ngobrol ada di depan. Iya. Jadi kan ini second wave di Belanda kan ya. Secara jumlah meningkat, secara jumlah yang terinfeksi positif COVID ya kan. Nah, tapi kalau dari segi jumlah kematian gimana kalau di situ? Nah, ini dia pertanyaan menarik. Alhamdulillah. Sedap. Nah, jadi Macam seminar. Kita lama lo mikir pertanyaan tadi. Terus? Jadi di Belanda itu untungnya angka kematian itu menurun gitu. Oh, jadi bentar saya potong. yang Anida masih ada uang Palembangnya.
Masih ada untungnya. Iya. Dia benar, turun. benar. Oh, jadi gejalanya aja atau orang yang tertularnya aja meningkat tapi angka kematiannya turun. Oke. Benar, angka kematiannya menurun. Di pinggir Tapi dong sekarang, turunnya, bukan di tengah. Iya, Iya itu dong, angkot kan balik kita lagi ada. kita ngomong. Iya, Ini iya. beda lagi. Tapi mungkin ada hubungannya dengan kesiapan tim kesehatan di sana juga mungkin Iya. ya. Iya. Di Tinggal kan sana mungkin kayak gimana sih? Benar, jadi di sini sendiri kalau persiapan tim kesehatan standar ya, cuma di sini memang kita regulasinya walaupun sebelum ada COVID, kita kan kalau mau ke dokter di sini harus janji dulu, harus telepon, nggak bisa tuh kita tiba-tiba datang ke tempat praktek dokter gitu ya. Di sini disebutnya house art atau dokter keluarga, harus telepon dulu bikin janji. Nah semenjak ada COVID itu semakin diperketat, jadi kalau misalnya mau ke tempat dokter nelfon, terus ditanya dulu ada keluhan apa, kemudian apakah ada riwayat kontak dengan orang-orang yang pernah terkena COVID. Nah, kalau kita jawabnya iya, maka mereka tidak menyarankan untuk datang ke dokter keluarga. Mereka pasti akan langsung iya. Mereka kasih rekomendasi langsung ke rumah sakit gitu. Kayak Karena mereka mau nggak pernah kayak resiko, kan. kafe gitu Nah, tetap ada physical distancing kah? Atau Ada yang cek porsi suhu. silang-silangin. Atau misalnya cek suhu Cek suhu. kalau mau masuk gitu. Kalau kemarin waktu angka naik itu kan ada kafe, restoran segala macam buka tapi physical distancing. Tapi kita nggak ada sistem cek suhu tubuh atau segala macam itu nggak ada. Nah cuma per seminggu kemarin ya atau 2 minggu kemarin ada perubahan peraturan mengingat tingkat penderita semakin meningkat. Semua kafe dan segala macam udah mulai tutup. Dan per minggu kemarin itu ya per minggu kemarin aturan semakin diperketat, jadi kayak kolam renang tutup sekarang, teater tutup, bioskop tutup. Kalau kemarin tuh teater tetap buka, jadi pertunjukan tetap boleh tapi dengan jaga jarak. Cuma per seminggu kemarin semuanya udah tutup. Berarti Sekarang semuanya udah tutup. bisnis organ tunggal di sana juga lagi Iya, susah juga. Juga sih. Parah. Iya kan, biduan nggak bisa nyanyi juga di sana kalau sekarang. Benar. Iya sama aja dong, Iya, cuma iya, mungkin iya. organ tunggal versi Belanda. Cuma kan Iya, kasihan ya dia iya. sebagai salah satu biduan di sana kan nggak jadi. Iya. Oke. Iya nih, gimana ya? Tapi kebutuhan hari-hari susah nggak sih? Nit akrab banget. Nita, apa namanya kebutuhan kayak beli sembako atau jajan atau nongkrong kayak mungkin di sini di Indomaret gitu, Alfamart. Kalau kebutuhan nggak ada masalah, semua tersedia asal uangnya ada. Iya. Tapi di Belanda sama kayak di sini nggak sih? Kayak ada dana bantuan pemerintah kayak gitu yang ada untuk rakyat tertentu. Bilang aja BPJS. Bukan kan ada BLT. BLT. Ada nggak sih? Nggak ada. Di Belanda nggak ada. Sebenarnya di beberapa negara lain tuh ada. Saya punya teman yang di Australia, student juga orang Indonesia. Mereka dapat bantuan. Jadi dapat bantuan dari kampus, kemudian dapat bantuan dari pemerintah. Teman yang di Jepang juga begitu, dapat bantuan dari pemerintah. Nah Belanda tidak ada. Oke. I don't know. Mungkin karena dianggap Sebenarnya kampus gini, semua. sebenarnya Enggak. Sebenarnya ada bantuan dari pemerintah Belanda, terutama untuk kayak startup atau usaha-usaha gitu ya yang UMKM lah ya di sana ya. Ya UMKM gitu ya yang sebesar itu karena corona ini. Mereka kan benar-benar nggak ada penghasilan, sementara mereka tetap harus bayar pajak, mereka harus bayar asuransi dan segala macam. Akhirnya pemerintah dengan aturan tertentu memberikan bantuan, jadi harus didaftarin dan bla bla segala macam gitulah. Tapi kalau untuk penduduknya sendiri atau untuk student itu sama sekali tidak ada bantuan. Jadi ya Oke. Tapi di kampus masih normal nggak, Nit? kampus tutup sebenarnya, tapi untuk PhD students itu masih boleh ngampus gitu. Tapi strongly advice-nya disarankannya untuk tetap kerja dari rumah. Tapi otherwise kalau memang tidak ada pilihan lain kan di sini banyak banget nih mahasiswa yang tinggal sendirian di rumah di petak kecil misalnya di satu apartemen yang 4L gitu ya, lo lagi gitu yang cuma kamar, dapur semuanya di situ. Itu kan sedih banget kalau mereka benar-benar nggak keluar dan tidak berinteraksi sama teman-teman yang lain kan. Nah, untuk orang-orang yang seperti itu boleh diperbolehkan ke kampus, tapi rasanya itu maksimal cuma 2 kali boleh dalam 1 minggu. Tapi untuk yang kayak saya kan sama keluarga nih, jadi tetap ada interaksi sama orang lain tuh lebih baik sih nggak ke kampus. Tapi kalau memang nggak ada pilihan mau ke kampus karena memang mungkin butuh suasana baru ya nggak apa-apa ke kampus. Tapi tetap KBM juga virtual berarti ya? Iya, KBM semua kelas sekarang virtual, semua memanfaatkan digital learning gitu. Oke. Nah, tapi kalau misalnya dari sisi pemerintahnya sendiri, itu tuh sudah ngelakuin apa aja sih, Nita, kalau di sana? Misalnya kayak sosialisasi kah setiap hari?
ada Poster-poster PSAK, ya. poster dan lain sebagainya, atau mungkin kayak di sini ada razia juga mungkin gitu. Di sini ada juga di sini ada kayak sejenis Pol PP, namanya apa ya, hand waiver atau apa gitu, saya lupa namanya. Dinmas Jadi, mungkin, polisi- Dinmas. Mungkin ini Hansi. atau Hansi. Iya, jadi mereka juga yang keliling-keliling ke tempat-tempat keramaian ngelihat apakah ada pelanggaran-pelanggaran gitu misalnya. Jadi nggak boleh orang berkumpul, nggak boleh pesta, nggak boleh apa segala macam. Kemudian sosialisasi sih sebatas beberapa poster yang ditempel. Tapi kan di sini lebih karena tingkat kesadaran dan tingkat literasi penduduk juga sangat tinggi sekali. Jadi tanpa perlu sosialisasi yang berkuar sana sini. Sudah semua aware juga duluan paham ya? dengan aturan masing-masing. Iya benar. Betul, Dan betul. orang di sini nih kayak misalnya gini ya, kalau misalnya kita lagi di supermarket nih ngantri, terus kita nggak jaga jarak, mereka kan orang Belanda terkenal dengan directnya ya. Jadi kalau kita nggak jaga jarak, mereka akan langsung tegur gitu. Oh, mungkin nggak beda jauh di Palembang juga. Iya. Tapi Dengan kekerasan fisik. begitu kita nonton, nah apa kau? Jauh dikit, tapi ini dibandingin pada saat corona awal-awal dengan kondisi sekarang, kalau gue bilang sih di Palembang tuh sekarang apa ya, secara personal lebih maksudnya lebih renggang lah. Kalau dulu yang mobil tuh bisa dihitung, orang nongkrong tuh bisa dikatakan nggak ada. Kalau sekarang tuh Udah gue biasa bilang aja. udah tergolong normal, cuman mungkin orang nongkrong udah pakai masker. Ya di kafe itu udah ada silang-silangan, ketika mau masuk tempat tertentu kita udah pakai termogan. Nah, di Belanda tuh sama kayak gitu juga nggak sih perubahan dari yang dulu parah-parah banget sama sekarang? Atau sama aja? Kalau kalian pernah ngelihat ada sih kayak dibikin meme gitu di TikTok ya, beberapa kondisi corona di beberapa negara. Jadi kayak beberapa negara lain tuh kayak aware banget, tapi kalau Belanda tuh santai gitu, digambarkan sebagai negara yang santai banget menghadapi corona. Ya benar, jadi di sini tuh memang sepi sih orang-orang terutama sepinya sih kalau saya bilang sih lebih karena kayak kampus tutup, kantor tutup, kafe tutup, kan pada tutup semua ya jadi nggak rame dong. Tapi orang-orang yang keluar sih masih santai. Tapi jadi orang di sini nih gini, santai karena itu hak mereka untuk menikmati suasana. Kan di sini sangat dihormati ya hak kebebasan orang untuk berpendapat, mengekspresikan diri. Jadi orang-orang tetap santai tapi tetap dengan aturan gitu. Oke, tetap patuh. Dan mereka udah paham. Jadi gitu. Itu sih. Ya. Berarti Iya, hotel, mereka spa, Oke. itu masih tetap buka atau tutup? Atau tetap jaga jarak. Yang tidak melibatkan kontak fisik itu masih buka. Jadi hotel tuh masih buka, tapi kayak gym itu tutup gitu. Red District berarti tutup ya? Waduh. Aduh, usaha angkringan gue cuy di situ tutup soalnya ada 3 lapak di situ angkringan. Paling juga jual mie goreng doang. Oke. Nah, tapi kalau misalnya kayak di Indonesia rata-rata kalau sekarang misalnya dengan penerbangan semuanya pakai PCR test gitu. Kalau di Belanda juga sama. 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 Kalau itu kan lebih ke aturan internasional ya, karena harus pergi keluar itu ya tetap harus pakai prosedur seperti itu. Tapi sekarang peraturan yang minggu kemarin itu Belanda juga membatasi bepergian. Kan gini, orang-orang di sini ini kan liburannya berdasarkan musim ya. Jadi kayak libur musim panas, libur musim semi, libur musim dingin. Nah, sebentar lagi nih mau libur musim dingin nih di bulan Desember. Nah, biasanya orang-orang Belanda ini pada pergi kemana-mana gitu loh. Nyari tempat yang hangat lah ya, negara yang lebih hangat ya. Iya, nyari negara yang lebih hangat atau sekedar memang menikmati liburan. Orang di sini kan sangat menghargai liburan kan. Jadi mereka kerja, di waktu kerja mereka sangat fokus kerja. Di waktu liburan mereka sama sekali tidak memikirkan pekerjaan, mereka harus benar-benar liburan. Sama ya, kayak apa lah? Kayak orang yang menikmati liburan. Gitu. Jadi mereka ngerasa kalau liburan mereka tidak liburan itu sama saja dengan tidak menghargai hak mereka untuk liburan gitu. Nah, tapi karena ada corona ini dibuat aturan bahwa mohon untuk tidak berpergian ke luar negeri gitu selama corona masih dengan kondisi seperti ini di Belanda. Karena nanti per bulan Desember kita ada libur musim dingin kan, nyambut tahun baru juga kan. Jadi liburnya lumayan lama, 2 minggu atau 3 minggu gitu. Jadi gitu sih, jadi aturannya lebih ke ya kalaupun mau berpergian harus memang dengan kondisi yang fit atau ke tempat-tempat yang memang diperbolehkan atau yang tidak termasuk sebagai red countries gitu, atau yang seperti itu sih. Tapi disarankannya strongly advice-nya untuk nggak kemana-mana. Kalau gini mengenai kalau di Indonesia kan sekarang ya di Palembang mungkin juga ya, usaha-usaha itu kan banyak yang tutup karena dampak dari COVID ini kan.
Nah, pada akhirnya kan usaha banyak tutup, kriminalitas pasti meningkat, Betul. kayak gitu kan. Ya. Nah, kalau di sana pengaruhnya begitu juga nggak sih? Usaha tutup pasti, karena memang semua sekarang sedang ditutup. Tapi apakah berpengaruh pada peningkatan kriminalitas? I don't know for sure. Cuma yang terpenting itu adalah gini. Di sini kan hidup orang, di sini kan gini loh, Anton, Ando, dan Jeffrey. Oke. Untuk bisa masuk Belanda, Anda harus punya jaminan hidup. Iya, serius Gitu, sekali nih karena- berdua kayak dengerin seminar. Bener. Enggak, karena Dengerin kata orang tua. iya, ini penting. Orang tua ngomong dengerin. Iya, bener-bener. Terus Terus. dong. Oke, cukup Jaminan pada hidup. lagi ya. Sampai jaminan hidup. Jangan dong, ini lagi semangat-semangatnya. Oke. Iya, oke. Jadi jadi untuk bisa masuk ke Belanda itu you have to pay per bulan itu ada sewa rumah, ada asuransi, dan lain sebagainya Oke, gitu. oke. Dan kalau pendatang itu masuk ke Belanda itu harus punya jaminan. Jadi mereka harus yakin bahwa saat Anda masuk ke Belanda Anda tidak akan membebani negara ini. Aduh, Jeff. Oke, Iya. nggak bisa. Iya. Lu pada nggak Iya, bisa. bisa. Jadi walaupun Gitu gua loh. punya SK di kantor, kita nggak bisa Nggak ganti. ada. nggak berlaku. Di situ Bisa, tidak nggak ada bisa, bank. itu nggak laku. Bang pembangunan daerah. Berarti di sana nggak ada fenomena Silverman juga ya? Silverman. Manusia silver gitu kan? Iya, nggak. Justru Tahu nggak? tembak. Adida tahu nggak? Tahu nggak? Aku sampai nggak Oh, tahu. tahu ya. Ah, kirain gara-gara masalah Di corona. sini tapi ada juga sih, tapi ada di beberapa tempat tuh yang homeless. Di sini ada beberapa yang homeless. Aku nggak begitu ngerti regulasinya seperti apa untuk para homeless itu. Cuma setahu saya sih kalau untuk pendatang ya, untuk pendatang itu yang masuk ke Belanda itu harus punya jaminan hidup. Jadi per bulan, misalnya biaya hidup sebulan 2.000 euro misal ya. Nah, mereka harus pegang jaminan Anda bisa hidup Anda punya uang segitu untuk bisa hidup di Belanda gitu. Oh, I see. Jadi kalau kita Jadi- mau jadi gelandangan pun juga harus punya. Iya. punya Misalnya jangan duit, kita, iya, kalau pegangan. kamu mau Misalnya lu Jeff punya cita-cita, Iya, gua iya, pengen iya, hidup di iya. Belanda Iya, iya, iya. sebagai gelandangan, Iya, tapi lu iya, harus punya iya. nominal tertentu Bener, untuk bener. jaminan hidup tadi gitu ya? Iya. Gitu ya? Ya. Iya benar-benar. Oke, Nah oke. daripada lu jadi gelandangan di Belanda, Iya, iya. mending pulang ke Palembang aja lah. Karena di Daripada sana nyusahin orang ya. Iya, karena harga diri di sana nggak laku juga ya. Nggak laku juga. Nggak laku. Tapi the whole package lah dari segala kondisi ya kita berharap tetap kondisi corona ini bisa lebih baik lagi dari sebelum-sebelumnya. Tapi memang Benar. untuk hari ini ya kita baru bisa menerima dengan ini kondisinya. Kalau seandainya disuruh memilih nih kondisi sekarang, ya Anita pasti juga tahu lah kondisi Palembang seperti apa. Anggap studinya udah selesai, lebih memilih dengan kondisi sekarang tinggal di Belanda Atau di Indonesia. Apa Ayo. jawab ya? aku aja. Anita ini yang ditanya. Anita. Oke. Oke. Hati-hati ya jawabnya, hati-hati. Ya. Ini bisa dicabut beasiswa Iya. nih. Kita udah rekam loh tadi. Enggak. Kalau kuliah udah selesai, kemudian Disuruh milih. harus pulang ke Indonesia gitu ya, dengan kondisi harus pulang ke Indonesia. Kalau kuliah udah selesai dan tabungan udah selesai, ya harus pulang ke Indonesia dong. No. Kita nggak ngomongin Iya, itu iya, nih. kita nggak ngomongin. Bodoh amat Kalau- duitnya udah terkumpul atau sudah ada pekerjaan yang menunggu di sini, Iya, itu iya. urusan nanti. Kan beasiswa kan kalau nggak salah kan kayak ada kontrak itu kan wajib pulang kan. Maksudnya kalau seandainya disuruh memilih kondisi Belanda nih sekarang coronanya kayak gini, protapnya segala macam begini, di Indonesia itu begini. Nah, memilih mana? Aku cinta Indonesia lah. Oke, siap. Politis sekali. Aman banget. Padahal Jawabannya aman banget. Waktu Mantap ke ya. brief, enggak Iya, sih, gue nggak mau balik, gue tapi balik Belanda aja gitu. Oke. Oke. Tapi kalau misalnya ini mungkin pertanyaan penutup kita juga, kalau misalnya dari pemerintah sendiri sudah ada ancang-ancang belum kalau nanti akan balik normal di bulan Desember atau di tahun 2021 kah atau gimana? Di Belandanya gitu. Di Belandanya. Sama seperti negara-negara lain, nggak ada kepastian. Selagi vaksin belum ketemu kan nggak ada yang bisa memastikan kapan corona ini akan berakhir kan, selain kita harus hidup dengan aturan baru. New normal Jadi itu. seolah-olah corona itu selalu ada bersama kita gitu. Oke. Whatever it's called ya, mau Ya, new normal kayak apalah, yang Ya. penting ya kita memang tetap harus hidup seperti itu gitu loh. Sip. Oke. Mungkin Oke. dengan bahasa apa? New normal ya. Ya, Ya, bahasanya ya, apapun normal itu gitu. istilahnya gitu Ya, ya. ya, ya. Ya, semoga corona bisa cepat berlalu. Ya. Amin. Di sana juga baik-baik ya sama keluarga gitu ya. Ya. Kasih tahu aja. Sama majikan. Iya. Mungkin itu aja ya. Iya. Ya. Anita ya. Jangan Terima lupa kasih bawa banyak ya. Ini ya, oleh-oleh ini gantungan kunci dari Belanda. Gantungan kunci. Kenapa?
Kok sebentar banget sih? Ini Lilala Podcast, bukannya seminar Anida. Mungkin itu aja, Anita. Oke. Stay safe di sana ya. Sukses juga ya buat Lili Lalanya ya. Amin. Sip, thank you. Iya. Salam buat Koko, Iya. Air dan Ruby ya. Ya. Oke. Thank you ya. Sampai ketemu. Ya. Bye. Oke, tadi kita udah ngobrol sama teman kita yang ada di Belanda. Jadi kita mungkin bisa share sedikit ya. Ya. Apa sih yang sudah diobrolin tadi? Kurang lebih ternyata sama aja ya. Ya. Cuman mungkin karena No Hard Feeling tingkat pendidikannya itu mungkin lebih ready di sana. Ya. Jadi orangnya lebih yang tertib tuh lebih banyak lah. Benar. Gitu. Dan juga yang Anita sampaikan tadi juga bahwa di sana itu masyarakat di sana memang lebih suka membaca. Iya. Ya, Membaca setuju. akhirnya awareness-nya Hmm. meningkat juga. Benar. Betul. Jadi kalaupun masyarakat di Belanda, terutama di Delft itu mau liburan atau mau beraktivitas di luar rumah dengan kondisi sekarang, mereka tetap menjalanin prokes yang ada di sana. Ya. Itu. Tapi yang sebenarnya paling kan kalau penting. aku lihat tadi juga kalau dari dari kedisiplinan dalam artian misalnya di dalam kita masuk ke resto, kita masuk kemana, Ya. sebenarnya Indonesia lebih unggul Karena karena kita wajib kan kita itu dites suhu, Iya, benar. dites Benar. wajib cuci tangan walaupun Iya. I know. ya walaupun Realitanya berbeda. enggak walaupun itu juga ya sebenarnya Ya. menurut aku pribadi sih Ya. tidak begitu. Iya. Ya. Itu bentuk fisik birokrasi dalam prokes lah. Ya. Gue bilang begitulah ya. Tapi apapun itulah ya. Benar. Tujuannya buat baik memang. Tujuan baik. Tujuannya Tapi buat apapun baik. itu mudah-mudahan pengalaman dari Anita tadi di Delft ya. Ya. Di Delft, Di betul. Delft itu bisa kita ambil lah baik buruknya baik di sana maupun yang ada di negara kita. Benar. Betul. Siapa tahu juga dengan obrolan tadi kita juga bisa mengaplikasikannya di sini di diri kita betul, sendiri. di Palembang. Karena Benar. balik lagi mau gimana pun peraturan, Ya. himbauan, anjuran yang dibuat pemerintah atau siapapun itu buat mau jungkir balik ketika tidak ada yang menjalankannya. Kondisi pandemi ini nggak ada gunanya. Benar, itu. Ya kan? Mungkin harus kita doakan sama-sama supaya virus corona ini semakin cepat musnah. Amin ya Allah. Dan kita hidup kembali normal lagi. Betul. Gitu. Oke, kalau Ya. begitu kita mau balik dulu. Masih banyak masker yang mau dicuci. Iya, besok mau jalan. Iya. Masker. Iya. Prokes. Iya. Tetap jaga kesehatan. Benar. Jaga jarak juga yang paling penting. Dan Rajin cuci tangan. ya itu dia. Gitu. Mau keluar intinya tetap perhatikan stamina tubuh. Oke, sampai ketemu di episode berikutnya di Lili Lala. Lika-liku laki-laki. Semua masalah laki Ada di sini.